Butuh alat survei yang harganya di bawah 40 juta tetapi sudah laser dan support flash disk, langsung saja hubungi kita di bawah ini. Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi di BNT Channel 1. Kali ini kita mau uji coba cara rem, kemudian LMM, dan ngitung luas area menggunakan si Total Station Shot N6 Plus ini gitu. Nah, ini Total Station dengan harga yang cukup murah, dengan harga di bawah under 40 juta itu udah satu set, kemudian udah bisa flash disk dan udah laser gitu. Ini menurut saya rekomendasi gitu. Jadi buat kalian yang punya budget di under 40 juta, rekomendasi saya dari shot ini gitu. Nah, kita langsung aja. Apa itu MLM, terus rem, kemudian area itu. Jadi si Total Station ini pengen, misalkan kalian pengen ngitung luas suatu wilayah gitu, atau suatu tempat gitu ya, tapi pengen langsung gitu di si TS ini gitu. Jadi males download datanya dulu gitu, atau males kotret dulu kan. Zaman dulu kan kita menggunakan trigonometri atau apalah itulah, itu menggunakan biar si luas itu tahu gitu kan ya. Sekarang udah simple, sekarang si alat ini udah dipersimpel. Gimana caranya ngitung si luas menggunakan alat ini, itu udah simple langsung gitu. Nah, kita langsung aja. Pertama-tama kita wajib centering terlebih dahulu ya. Buat kalian-kalian yang belum lancar atau centeringnya masih di bawah 1 menit, lihat video kita sebelumnya gitu. Jadi video-videonya saling nyambung gitu ya. Nah, pertama kita wajib centering di bawah 1 menit, itu wajib ya. Terus kemudian kita nyalakan si alatnya terlebih dahulu. Dari tadi belum dinyalain nih. Saya matiin lagi deh, balikan lagi ya. Kita nyalain dari awal. Nah, ini model Total Station Shot N6 Plus gitu. Nah, ini udah masuk. Kita masuk ke menunya. Kelihatan? Kita masuk ke menu. Nah, kita masuk ke menu. Nah, di sini untuk menghitung luas langsung gitu. Jadi biar nggak ribet-ribet, kita langsung aja masuk ke program gitu. Jadi biar kita nggak usah bikin job, nggak ini, biar simple langsung gitu. Kita masuk ke program F4 atau 4. Kita masuk, di sini ada rem, LML, terus Z koordinat, area, point, to line ini, terus kemudian road. Jadi buat surveyor gitu, misalkan pengen ngukur, ada itu surveyor yuk harus Sokia gitu, karena biar ada roadnya gitu. Di sini itu ada kok gitu, cuman si menunya tersembunyi gitu di program gitu. Kalau di Sokia itu langsung biasanya, itu sama aja kok sebenarnya. Terus kita misalkan pengen menghitung si luas area langsung gitu ya, ini di area di 4, kita arahkan dulu. Misalkan saya arahin dulu ke poin 1. Saya arahin misalkan ke sini ya. Ini saya ke pohon. Nggak apa-apa, langsung aja. Kita arahin ke poin 1, di miss aja. Kelihatan? Langsung aja miss. Measuring. Nah, ini udah. Kemudian kita set. Ini poin 1 udah nih. Ya bedanya itu. Poinnya tadi 000, sekarang udah ada tambah 1. Kita tembakin ke titik 2. Arahin misalkan titik 2-nya di sini. Nah, ini langsung miss lagi aja. Miss. Kemudian set lagi aja. Ini poinnya jadi 2. Set lagi. Misalkan kita ngukur segitiga gitu ya, segitiga atau apalah, bebas mau segi 4 atau apa. Segitiga. Miss lagi aja. Nah, ini kemudian set lagi. Nah, si areanya ini udah kelihatan tuh. 35 meter persegi gitu. Jadi misalkan pengen nambah 1 poin lagi, misalkan di sini ya. Bebas. Ke sini misalkan. Nih, sini. Misalkan ke sini. Ini kita miss lagi. Nah, ini kita set lagi. Ini areanya itu nambah gitu. Jadi 72 meter persegi gitu. Jadi si area ini tuh totalnya di 72 meter persegi. Atau misalkan dibikin lagi, nanti tinggal tambah lagi gitu situ. Nah, ini untuk penghitung area langsung di si Total Station ini.
luasan area sama aja mungkin. Terus sekarang kita untuk cara kedua kita mau ngukur si apa ya? Apalagi ya? Tinggi, misalkan pengen ngukur tinggi ya. Tinggi dari apa? Mana? Misalkan tinggi si bangunan ini nih. Bangunan ini ngukur tingginya itu berapa? Lurusnya dari bawah ini ke bawah ini, dari ke atas sana. Itu berapa meter sih? Jadi kita pengen tahu gitu ya. Kita masuk ke ini kan ini area udah nih, tinggal ditulis atau diapain bebas. Areanya ini segini, 72 meter persegi. Sekarang saya pengen ngukur tingginya ini berapa, tinggi bangunan gitu atau tinggi sutet atau apalah, bebas itu. Nah, itu escape, masuk ke rem. Ini masuk ke 1. Nah, ini kita input si RHT-nya, input tingginya itu berapa gitu. Misalkan kita arahin dari bawah tanah ini. Atau pakai prisma juga boleh, tapi saya pengen ini udah laser atau masa harus pakai prisma gitu kan. Kita arahin ke bawah ke tanah. Sip, cukuplah segini kira-kira. Nanti untuk next harusnya dipasin ya. Ini kita masuk ke input RHT. Input RHT kita masukin karena kita dari bawah tanah, dari bawah gitu ya. Jadi si tingginya dinolin gitu. Kalau kita di atas gitu, misalkan pakai prisma itu masukin si tingginya gitu. Misalkan tingginya kita kan 0. Terus kemudian kita miss. Nah, kemudian kita set. Kemudian kita arahin ke atas. Oh, ke atasnya kemana nih? Ke sini misalkan ya. Saya arahin, maaf. Set, segini arahnya. Nah, ini langsung kelihatan vertical distance-nya, VD, vertical distance. Ini 6 meter, jadi si bangunan ini dari bawah ke sana itu 6 meter gitu. Silahkan kalian coba cek langsung pakai meteran gitu. Itu saya udah pernah itu coba cek, itu akurasinya bagus gitu. Akurasinya itu mili kalau dari cobain langsung saya pernah ngecek gitu. Nah, ini untuk tahu tinggi bangunan ini. Kemudian kita pengen tahu misalkan gini nih. Ini ada pohon nih dari sini. Ini ada pohon 1 sama pohon 2. Jarak pohon 1 dan pohon 2 itu berapa gitu kan. Kita pengen tahu gitu langsung gitu dari sini gitu. Tapi kan sementara kalau kita ngukur kan biasanya dari jarak alat ke pohon 1, jarak alat ke pohon 2 gitu kan biasanya gitu. Nah, di alat ini udah menggunakan langsung trigonometri Pitagoras. Jadi si jarak pohon 1 dan pohon 2 itu udah bisa ketahuan gitu. Nah, ini langsung ada menunya di sini. Nah, ini menunya di MLM. Nah, ini kan tadi rem, sekarang MLM-nya gitu. Kita MLM. Nah, ini kita kasih filenya itu yang mana gitu. Misalkan saya filenya mau namanya BNT aja deh. Yang BNT1 ya. BNT1, enter. Nah, di sini ada kalian tuh pengen tahu jarak dari misalkan pohon ini, saya anggap pohon 1 ini pohon A. Kemudian pohon 2 ini pohon C gitu ya, pohon 2-nya. Terus ada lagi pohon 3 pohon C. B, maksudnya yang kedua itu B, yang ketiga itu C gitu ya. Kalian pengen tahu jarak dari mana nih? Dari A ke B, kemudian nanti A ke C, atau dari A ke B, kemudian B ke C gitu kan. Saya pengen tahu misalkan dari pohon A ke B berapa dulu, 1 aja dulu. Nanti bisa A ke B gitu ya. Misalkan saya pengen 2. Kita arahin pertama ke pohon pertama dulu. Arahin dulu, misalkan saya pisir segini. Nah, cukuplah segini. Kira-kira ini udah pakai laser, udah simple kok. Kita langsung miss aja. Nah, ini miss, kemudian set. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Ke B. Kita miss lagi. Miss lagi. Kemudian set lagi. Nah, ini jaraknya langsung ketahuan tuh. Jaraknya di 6,73 meter gitu. Nah, ini jarak dari pohon ke A ke B itu di 6,7 meter gitu. Nah, next untuk selanjutnya gitu. Tinggal selanjutnya misalkan B ke C gitu berapa gitu. Nanti bisa kelihatan ke sini gitu. Misalkan saya 1 kali lagi ya nyobain ya. Kita miss. Set lagi aja. Kita nyoba doang aja ini.
Saya pengen deket sekarang, pengen deket ya. Kemudian next lagi, miss lagi, share lagi. Nah, jadi itu ada pohon, ada tiang. Dari tiang itu ke pohon, itu ada pohon, ada pohon, ada tiang. Nah, ini dari pohon ke tiang itu di 2,7 meter gitu. Ini nanti coba ukur meteran, itu hasilnya itu cukup baik kok, cukup bagus. Itu di satuannya biasanya saya milian gitu. Soalnya udah pernah beberapa kali ngecek juga, itu hasilnya cukup akurat gitu untuk alat ini gitu. Nah, jadi buat kalian sobat-sobat survei semuanya gitu yang misalkan bingung gitu, kenapa harus Nokia gitu. Saya ada kliennya surveyor itu, kenapa harus Nokia itu, biar ada buat rodnya doang gitu. Itu padahal di alat-alat lain itu ada, cuman menunya itu yang beda gitu. Mungkin sobat-sobat survei biasanya pakai Nokia terus pindah ke Topcon gitu males gitu, atau pindah ke alat lain itu males gitu, padahal itu menunya sama kok. Jadi si alat Sot N6 Plus ini menunya 85% itu hampir Topcon gitu. Cuman ngebedain kalau si Topcon itu pakai F1 F2, yang ini pakai tombol 1 2 3. Yang itu sama, yang lainnya sama kok menurut saya. Terus buat kalian yang budgetnya under 40 juta tapi udah pengen laser, yang pertama laser, yang kemudian kedua udah pengen support flash disk gitu ya. Terus kenapa daripada alat bekas gitu ya, daripada alat bekas itu yang nggak ada garansi, mending alat ini aja menurut saya gitu ya. Menurut saya kenapa? Karena ini ada garansi gitu, garansinya 1 tahun gitu kan. Beda sama alat-alat bekas. Alat-alat bekas kan kita garansi cuman 1 bulan gitu misalkan. Kalau ini udah 1 tahun sih garansinya itu. Jadi buat developer itu cukup rekomendasi menurut saya gitu. Jadi buat teman-teman survei semuanya, untuk next video kita bikin video-video lainnya. Pantengin terus BNT Channel 1, terus like, comment, and subscribe. Mantap.